Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kembali kita dalam ibadah online Gereja Anak Strong Kid di GSJP Batu Karang, Bondowoso. Mari anak-anak, kita tetap semangat, kita memuji nama Tuhan. Mari tante semuanya mengajak anak-anak semuanya, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari anak-anak semuanya, kita akan berdoa. Semuanya tante minta lipat tangan, kita sikap doa yang baik, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam hidupku. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dan kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita akan menaikkan pujian. Terlebih dahulu, tante punya satu yel-yel, membuat kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Kakak Kesi bisa bantu ya yel-yelnya? Ya. Anak Strong Kid, sehat, kuat, semangat, penuh sukacita. Yes, 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 yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita naikkan
adu senangnya. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya anak-anak, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menaikkan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom anak-anak, kita jumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, karena kasih dan pemeliharaanmu yang luar biasa atas hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan masih terus memberikan kesempatan untuk kami datang beribadah. Meskipun saat ini kami ibadah secara online, kami tahu Tuhan, tidak ada jarak di antara kami, karena hanya hadirat-Mu lah yang menyatukan setiap kami.
Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kalau kita perhatikan ya di sini banyak sekali tentang gambar-gambar alat angkut. Apa itu alat angkut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat angkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut muatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, alat angkut ini amat banyak kegunaannya. Hampir semua manusia memerlukan yang namanya alat angkut. Karena apa? Karena dengan alat angkut kita semua bisa lebih mudah untuk mencapai suatu tempat, suatu negara yang kita tuju. Kalau misalkan saat ini tante bertanya kepada anak-anak yang di rumah, juga kepada rekan-rekan pembina semua, kita berandai-andai ya, kalau seandainya gereja anak mau ibadah Padang ke Tasnan, kira-kira anak-anak sukanya naik angkutan apa ya? Mungkin ada yang menjawab, oh tante kalau saya lebih suka naik sepeda motor. Mungkin seperti itu ya. Kemudian yang lainnya berkata, enggak tante, kalau aku lebih suka naik mobil tante. Kemudian yang satu lagi berkata, tante supaya lebih seru kalau ke Tasnan kita naik truk. Seperti acara Agustus 3 tahun yang lalu tante. Wah seru, kita semua ramai-ramai naik truk ke Tasnan. Atau mungkin juga ada ya yang di kelas besar mengatakan, tante supaya lebih gaul kalau ke Tasnan kita naik ambulan. Loh kok naik ambulan? Iya tante, karena kalau naik ambulan kita bebas hambatan. Kalau kita naik ambulan enggak ada lampu merahan tante. Karena apa? Karena meskipun lampu merah kalau kita naik ambulan kita bisa terus jalan tante. Mungkin seperti itu ya. Tapi anak-anak tahu ambulan bukan untuk kita ya. Ambulan hanya untuk mengangkut siapa? Ya, untuk mengangkut pasien yang sakit. Itu ambulan ya. Mungkin anak-anak berkata, tante jangankan ibadah ke Tasnan. Saat ini tante saya keluar rumah aja ndak boleh. Tante tahu ndak? Saat ini jalan-jalan saya itu tante cuma dari meja belajar ke meja makan. Balik lagi ke meja belajar. Selang beberapa waktu tante saya kembali lagi ke meja makan. Balik lagi saya ke meja belajar. Enggak lama kemudian saya balik lagi buka kulkas tante. Mungkin seperti itu ya. Tetapi anak-anak harus tahu. Meskipun anak-anak saat ini jalan-jalannya hanya di rumah. Ya, sesungguhnya anak-anak itu dibawa dalam perjalanan. Anak-anak sesungguhnya sedang dalam perjalanan. Kita semua anak-anak yang di rumah ataupun siapapun yang menyaksikan ibadah ini, sesungguhnya kita semua ini sedang dibawa Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Ya, kalau kita semua, setiap manusia dibawa Tuhan dalam perjalanan kehidupan, pasti tante percaya destinasi atau keinginan tujuan terakhir dari perjalanan kehidupan setiap kita, kepinginnya kita semua kemana? Ke surga. Nah, kalau kita kepinginnya mengakhiri perjalanan hidup kita di surga, kita semua tidak bisa memilih nama-nama lain seperti alat angkut tadi. Kita bisa memilih yang namanya sepeda motor, kita bisa pilih yang namanya mobil, kita bisa pilih yang namanya truk. Tetapi kalau supaya kita benar-benar sampai ke surga yang kekal, kita hanya bisa melalui satu nama. Siapa anak-anak? Ya, betul. Hanya nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu membawa kita ke surga.
Hanya pribadi Tuhan Yesus yang bisa mengangkut kita semua ke surga. Karena apa anak-anak? Menurut Alkitab, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Tante, kalau tadi perjalanan kita supaya enjoy, kita bisa memilih yang namanya aneka macam angkutan. Tante juga anak-anak yang di rumah bisa memilih berbagai macam alat transportasi supaya kita menyampai tujuan dan selama dalam perjalanan kita bisa merasakan enjoy. Kita bisa memilih aneka macam alat angkut sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, apakah selama perjalanan kehidupan saya bisa tetap merasakan sukacita, Tante? Pasti, tentu dijamin. Anak-anak sepanjang dalam perjalanan kehidupan, selama anak-anak tinggal di rumah, anak-anak tetap bisa merasakan enjoy. Anak-anak tetap bisa merasakan sukacita. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan Yesus berkorban menyelamatkan semua manusia, bukan hanya, Tante ulang ya, bukan hanya supaya manusia yang percaya kepadanya itu nanti kelak dapat tempat tinggal di surga, tetapi supaya saat ini, saat kita dalam perjalanan kehidupan, surga itu masuk dalam hati kita. Luar biasa ya anak-anak. Tante ulang ya, Tuhan Yesus berkorban, menyerahkan nyawanya bukan hanya supaya orang yang percaya kepadanya kelak masuk ke surga, tetapi supaya saat ini surga masuk dalam hati kita. Surga itu adalah kerajaan Allah anak-anak. Nah, kerajaan Allah itu bukan hanya soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi kalau surga ada dalam hidup kita, sepanjang perjalanan kehidupan kita, sudah pasti kita merasakan sukacita. Kemudian mungkin anak-anak yang di rumah atau siapapun yang menyaksikan ibadah ini bertanya, bagaimana caranya Tante supaya surga masuk dalam hati kita? Caranya mudah. Kita mengundang pribadi Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Mari Tante pimpin siapapun yang menyaksikan ibadah ini, bagaimanapun keadaan kita, siapapun diri kita menurut pemandangan manusia, kita bisa mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Mari Tante pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu sehingga kami semua Tuhan, Kau layakkan untuk menjadi anak-anak ahli waris kerajaan surga. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus sehingga kami semua Tuhan sudah Kau jamin. Kelak kami memiliki tempat tinggal yang terbaik di surga. Saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau secara pribadi masuk dalam hati kami. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, biar sepanjang kehidupan kami di dalam dunia ini, kami boleh tetap merasakan surga dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jadi luar biasa ya anak-anak, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita bisa tetap merasakan enjoy. Seperti lagu tadi ya, kita jalan dalam suka, kita jalan dalam duka. Kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kita tetap merasakan enjoy, tetap merasakan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan. Yuk kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Siapapun yang menyaksikan acara ini bukan suatu kebetulan. Tuhan mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau, Engkau rela untuk menebus kami semua. Bahkan Engkau melayakkan setiap kami untuk mengundang pribadi-Mu masuk dalam hidup kami. Biar sepanjang perjalanan kehidupan kami benar-benar merasakan sukacita. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami sehingga kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, salam kehidupan.